Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat hari ini? Masih semangat Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Silakan dipimpin doanya, Mbak Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu siapa saja ya hari ini yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Pada minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu membahas keadaan fisik wilayah Bu. Iya, betul sekali. Berarti tadi malam belajar ya? Iya Bu. Iya. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik. Keadaan fisik apa saja yang dapat dikenali? Geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Iya, betul sekali. Selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna. Ada yang tahu flora dan fauna itu apa? Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna hewan. Iya. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu mencakup flora dan fauna yang merupakan sangat besar di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang termasuk 3 besar loh di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Serikat dan Zaire di Afrika. Dari Departemen Kehutanan pada tahun 1999 itu spesies tumbuhan itu ada 8.000 spesies, sedangkan spesies hewan itu ada 2.215 spesies. Lalu besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia ini kaitan eratnya dengan kondisi iklim dan kondisi fisik suatu wilayah. Jika suatu wilayah itu suhu dan curah hujannya itu besar, memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Sedangkan tumbuhan itu kan memerlukan air dan suhu yang cukup. Sehingga semakin banyak air yang tersedia di tempat tersebut, maka tumbuhan yang dapat tumbuh itu banyak. Dan karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Buktinya dari pernyataan mengenai daerah curah hujan yang tinggi seperti Indonesia ini dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil, sehingga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini jauh lebih banyak dibandingkan di daerah gurun. Selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu Indo-Malayan, yang kedua yaitu Indo-Australian. Indo-Malayan itu meliputi pulau bagian barat seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian itu merupakan pulau bagian timur. Contohnya seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Lalu persebaran fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu fauna bagian barat, yaitu disebut dengan tipe Asiatis karena hewannya itu sama dengan yang ada di benua Asia, sehingga dinamakan tipe atau cirinya itu sama dengan disebut dengan Asiatis. Sedangkan yang kedua yaitu fauna bagian tengah yang disebut dengan fauna peralihan, juga disebut dengan fauna endemis karena merupakan hewan yang tidak sama dengan benua yang ada di Asia dan benua yang ada di Australia, sehingga tipe atau cirinya itu disebut dengan fauna endemis. Yang ketiga yaitu fauna bagian timur, itu disebut dengan tipe Australis karena hewannya itu sama dengan
Lalu garis yang memisahkan antara pulau bagian barat dengan pulau bagian tengah ini dinamakan garis Wallace. Yang memisahkan antara fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah itu dinamakan garis Wallace. Dari sini ke sini itu dinamakan garis Wallace. Sedangkan yang memisahkan antara fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur itu dinamakan garis Weber. Dari sini ke sini. Nah, sudah cukup jelas ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan pada hari ini yaitu flora dan fauna ini merupakan keanekaragaman hayati yang sangat besar di Indonesia dan merupakan terbesar ketiga di dunia bersama dengan Brazil di Amerika Serikat dan Zaire di Afrika. Lalu persebaran flora di Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu Indo-Malayan, yang kedua yaitu Indo-Australian. Dan persebaran fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu fauna bagian barat, yang kedua yaitu fauna bagian tengah, dan yang ketiga yaitu fauna bagian timur. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang, tugas kalian adalah mencari tumbuhan dan hewan apa saja yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan pulau yang lain sesuai dengan persebaran flora dan fauna yang telah Ibu jelaskan tadi. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya belajarnya di rumah dan jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi